Hai, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Matematika Dasar. Kali ini kita akan masuk ke topik baru ya, terkait dengan namanya turunan. Ya, walaupun sebenarnya pada waktu SMA kalian sudah belajar banyak tentang turunan ya. Tapi mungkin kali ini kita belajar sedikit lebih detail ya. Nah, tapi saya tidak ingin bicara tentang rumus di sini ya. Saya ingin bicara konsep namanya kemiringan ya. Oke, bagaimana menghitung kemiringan gitu ya? Kita pakai kalau ada jalan gitu ya, ada jalan seperti itu ya. Ini ada mobil gitu atau misalnya ada mobil gitu ya. Kemiringan dia diukur dengan sudut ya, satu eta gitu ya. Jadi kemiringan salah satu itu dengan sudut ya. Tapi mungkin di matematika kemiringan diukur menggunakan apa namanya tangan gitu ya. Kenapa kok tangan ya? Kalau kita lihat ya, kalau kita belajar gradian di awal-awal kuliah ya. Jadi kalau y sama dengan x gitu ya, y sama dengan x, ini gradiennya satu seperti ini ya. Kemudian makin curam kemiringan dari garis ini, maka apa namanya nilai a ini ya semakin besar gitu ya. Seolah-olah ingin dikatakan bahwa kalau garisnya udah vertikal seperti sumbu y, itu kemiringannya kita katakan gradiennya kita katakan tak hingga, walaupun tidak benar juga ya. Nah, dan semakin landai garis ini, maka a-nya itu akan menuju ke 0 seperti itu ya. Nah, kalau kita pakai satuan derajat itu 0, 1 sampai 90 derajat kalau tegak lurus seperti ini ya. Oke, totalnya 360 derajat. Nah, kita ingin menggunakan yang mirip seperti gradien di garis ya. Nah, karena itu kemiringan sering dikatakan sebagai tangan theta ya. Nah, jadi kalau kita punya suatu grafik ya, misalkan grafiknya ini fx sama dengan apa gitu ya, misalkan ax gitu. Ini adalah sumbu x, ini sumbu y. Nah, oke, misalkan titik t0 ya, dan ini adalah satu t aja, titik t ya, titik x gitu. Nah, ini adalah x plus h ya. Jadi setelah sekian waktu ya, jadi ini panjangnya h berarti ya. Oke, kemiringan itu adalah tangan ini ya, tangan ini. Jadi kemiringan fungsi f adalah tangan theta, atau bisa ditulis sebagai di depan sudut ya, namanya delta y, dan di bawah sudut adalah delta x. Nah, kalian berarti yang ini ya dikurangin ini. Ini adalah fx ya, sementara adalah fx plus h ya, ini x plus h ya. Jadi tangannya adalah fx plus h dikurangi fx dibagi selisihnya ya, delta x. Delta x itu adalah x plus h kurang x, sisanya h ya, kemiringan. Menarik ya, dan ini sering dikatakan kecepatan ya. Nah, kenapa kecepatan? Misalkan suatu mobil bergerak dengan kecepatan dengan apa? Jangan fx ya, pakai sx ya. Sx ya, ini jarak menempuh adalah x seperti itu ya. St maaf ya, adalah t seperti itu. Nah, kalau t dalam bentuk jam, maka st kalau t-nya itu dalam bentuk detik misalnya, satuannya detik, maka setelah 5 detik maka mobil akan menempuh jarak S5 sama dengan 5. Misal ini 5 meter ya,
terlalu lambat ya, ya anggap aja seperti itu ya. Mungkin saya tidak menganggap itu suatu benda bergerak ya. Nah, berapa kecepatannya? Karena gampang kan, berarti awalnya kan di titik 0 ya, grafik ST seperti ini. Susah banget gambar titik 0,0 seperti ini ya. Ini seperti fx sama dengan x ya. Nah, saat T0, ini adalah sumbu T dan ini adalah sumbu S ya. Saat T0, maka jarak tempuh 0. Saat T sama dengan 5, jarak tempuh 5. Berarti 5, jadi kecepatan V adalah 5 kurang 0 dibagi waktunya adalah 5 kurang 0. Yaitu sama dengan 1. Nah, berapa kecepatan yang ditempuh dari T-nya 2 sampai 5 ya, atau 5 itu adalah 2 plus 3, jadi hanya 3 di sini. V-nya adalah di sini 5 ya, kebetulan bakal sama dengan 5 juga, dan ini adalah sama dengan 2, jadi adalah S 5 dikurangi S2 dibagi 5 kurang 2 ya, sama dengan 5 kurang 2 per 3 sama dengan 1. Jadi untuk kecepatan benda yang bergerak dengan rumus jarak ST sama dengan T ini mempunyai kecepatan konstan ya. Jadi mau diambil titik apapun hasilnya tetap 1 ya. Kita misalkan aja ini adalah yang lain, tapi yang lain ya, saya pakai warna lain. Misalkan kita pakai ini waktunya adalah A dan ini adalah waktunya adalah B. Jadi kita dapatkan ini adalah B dan ini adalah A ya. Nah, jadi kita dapatkan V-nya adalah SB dikurang SA per B min A. Tapi ini SB min SA ini adalah B min A juga ya. Dan kita dapatkan 1 ya. Jadi ini adalah benda bergerak cepat dengan perpindahan seperti ini ya, jarak tempuh seperti ini ya, itu punya kecepatan konstan. Nah, sekarang tentu pertanyaannya adalah bagaimana kalau kecepatan tidak konstan atau rumus perpindahannya itu tidak seperti yang tadi ya. Kita gambarkan aja, tapi ingat kecepatannya. Jadi kecepatan itu adalah tangan theta ya, dengan delta Y per delta X. Nah, sekarang gimana kalau grafiknya tidak lurus gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini juga adalah kecepatan rata-rata ya, dari titik A ke titik B. Kita ingin mengetahui kecepatan sesaat ya. Nah, kalau di sini kecepatannya konstan tadi ya. Pada yang pertama ini kecepatannya konstan. Nah, sekarang ini kecepatannya tidak konstan seperti ini ya. Jarak tempuh persatuan waktunya berubah ya, seperti itu. Nah, kita pengen tahu berapa kecepatan di titik ini, titik namanya kan C misalnya gitu ya. Tentu kita harus mencari berapakah sudut fungsi itu di sini ya. Jadi seperti itu ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita ini tambahkan sedikit, ini H ya, ini C plus H ya, maka kita asumsikan bahwa ini pengennya seperti dia, ini sudutnya ya, tapi kita nggak tahu titik di sini apa, jadi kita pakai titik yang di sini, yang paling yang mendekatin ya. Jadi adalah kita gunakannya P adalah FC plus H ya, dikurangi FC ini ya, per C plus H kurang C itu H ya. Ini adalah kecepatan sesaat dari pergerakan benda ini ya. Misal pergerakan benda Ft seperti itu ya. Nah, tapi di sini ada error sini ya. Error ya.
kita tidak menginginkan error ini ya. Oke, ini kita zoom ya, kita zoom biar lebih mudah ya. Ini lagi uji. Jadi kita mengenali kemiringan dari garis yang ini ya, FT ini ya, yang merah ya, FT-nya ini dengan pendekatan garis ya. Nah, kalau kita ambil di sini, ini kan C-nya tadi ya, ini C plus H ya, maka kita akan dapatkan error yang cukup besar ya, sebesar ini ya, ini errornya. Tapi kalau kita dekatkan ke sini ya, kita dekatkan ke sini, misal C plus H aksen, maka errornya makin kecil ya. Tapi seberapapun kita dekatkan C ini, titik keduanya dengan C, selalu ada error walaupun errornya makin kecil ya. Sehingga bagaimana caranya agar errornya 0 ya, kita gunakan adalah limit ya. H menuju 0 dari F C plus H kurang FC ya per H, seperti itu. Oke, saya kira jelas ya. Jadi kalau ini kita gunakan limit H yang menuju 0, artinya jarak ke sini adalah mendekati 0 ya. Mendekati 0 ya. Nah, saat inilah kita dapatkan kecepatan sesaat yang precise ya, yang tepat ya. Ya, contohnya misalkan suatu benda bergerak dengan perpindahan seperti ST sama dengan X kuadrat plus 1. Oke. Kita ingin menghitung kecepatan ya. Hitung kecepatan benda saat T sama dengan 7 misalnya. Ini maaf nih, T kuadrat ya. Nah, kita tahu gambarnya seperti ini adalah seperti ini ya. Gambar dari fungsi S itu adalah seperti ini. Ini angka 1. Jadi ST. Ya. Nah, cara menghitungnya ya menggunakan ini tadi ya. Jadi VT V5 berarti ya. V5 itu sama dengan limit dari H menuju 0. Kalau di sini angka 7-nya ya. Nah, ini S7 ya. Adalah S C C-nya tadi 7 ya. 7 plus H dikurangi F7 per H ya, sama dengan limit H menuju 0. S7 plus H adalah 7 plus H kuadrat tambah 1 dikurangi yang ini jadi 7 kuadrat plus 1 ya, 7 kuadrat plus 1 seperti itu dibagi H. Jadi apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah saya tulis ulang ya, limit 7 plus H dikuadratin tambah 1 kurang 7 kuadrat tambah 1 per H ya, H menuju 0. Dan ini sama dengan 7 plus H itu adalah 7 plus H kuadrat adalah 49 oke, tambah 2 kali 7 kali H tambah H kuadrat ya, dikurangi 49 namanya 50 jadinya ya. Kurangi 49 plus 1 ya, plus 1.
Nah ini plus satunya lupa tadi ya. Ya, yang ini sendiri adalah yang ini ya. Nah, plus 1. H menuju 0. Nah ini sendiri jadi 49 dengan 1 ini bisa hilang ya. 491 bisa hilang ya. Ini per H nya lupa. Jadi kita dapatkan adalah 14H tambah H kuadrat per H ya. Limit H menuju 0 ya. Ini kan 14H tambah H kuadrat, sisanya tinggal yang dua ini aja kan. Dan ini sama dengan limit dari 14 plus H menuju 0 ya, sama dengan 14. Jadi kecepatannya saat P sama dengan 7 adalah 14 meter per detik ya. Mudah kan? Nah ini yang di SMA kalian belajar ya, kalau kita punya ST sama dengan T kuadrat plus 1, maka X aksen T itu adalah 2T ya. Nah kalau dimasukkan T nya 7 ya, maka ini akan jadi 14. Sama persis ya. Jadi sebenarnya konsep turunan itu lahir dari kecepatan. Oke. Nah dari sini kita ingin mendefinisikan, ini kita balik lagi ke sini ya. Kenapa kecepatan dari ST sama dengan T ini sama dengan 1? Karena kalau kita turut kecepatan T itu adalah turunan dari S aksen T, yaitu sama dengan turunan T adalah 1. Makanya kita lihat konstan dimanapun titiknya ya. Nah ini juga ternyata berlaku di fungsi jarak yang berbeda ya. Nah kita masuk ke definisi sekarang berarti ya. Definisi. Oke. Jadi turunan fungsi f pada titik C misal gitu ya adalah atau titik X gitu ya, misalnya boleh juga, adalah limit dari H menuju 0 fx plus H kurang fx per H, seperti itu. Oke. Nah sebenarnya dengan merubah X plus H nya itu sama dengan X gitu lagi ya, dengan perubahan variabel ini juga. Oke, saya kurung dulu balik definisinya ya. Nah tapi sebenarnya ini dari definisi limit ya bisa kita pandang sebagai limit dari X mendekati C. Nah ini kita simbolkan dengan F aksen X ya. Limit dari F X min FC ya per X min C ya. H ini kan menuju 0. Kalau X min C saat X mendekati C ya ini juga menuju ke 0 ya, kurang lebih sama seperti ini ya. Seperti itu ya. Jadi ini bisa diganti, jadi yang pertama ini bisa diganti dengan yang kedua ini ya. Oke, nah, kita lihat contohnya dulu. Oke, misal disuruh hitung turunan fungsi fx sama dengan 13x min 6 di x sama dengan 4. Nah, kita bisa gunakan ini seperti ini ya. Jadi f aksen 4 itu sama dengan limit x mendekati 4 dari fx kurang f4 per x min 4 sama dengan limit dari x menuju 4 fx kita ganti dengan ini ya, 13x min 6 kurang 4 dimasukkan ke sini, jadi 52 kurang 6 ya, jadi 46 gitu, seperti itu ya, per x min 4. Janganlah 52
hapus dulu ya. Nah, kurang dari berapa tadi? 13 kali 4, 56. Oke, nah oke, jadi bisa kita tulis ini sama dengan limit x menuju 4, 13x, 6 nya saling menghilangkan ya, seperti itu, kurang 52 per x min 4 ya. Ini sama dengan limit dari 3 kali x min 4 per x min 4 ya, maaf 13 ya, 13 ya, tadi ini 13 kok jadi 3 di sini. Saya gue coret ya. Kenapa belum dicoret ya? Sekali lagi tadi karena x nya tidak mungkin sama dengan 4 ya, jadi sama dengan limit dari 13 yaitu 13 mir ya. Nah, sebenarnya bisa kita lakukan hal serupa dengan menggunakan ya metode SMA ya. Metode SMA bahwa f aksen dari x sama dengan 13 ya. Jadi turunan di berapapun diganti x-nya atau 13. Jadi turunan di mana aja pasti selalu 13. Tapi ini kita menggunakan definisi turunan yang ini ya. Contoh lain. Bisa disuruh cari turunan f aksen x ya dengan fx-nya adalah akar x seperti itu. Maka kita gunakan limit h mendekati 0 ya dari x plus h dikurangin fx per h, dan ini sama dengan limit h menuju 0, ini adalah akar x plus h kurang fx per h, akar x ya, maaf ya, akar x seperti itu ya, dan sama dengan ini apa dikali sekawan ya. Di sini aja boleh, x plus h dikurangi akar x per h dikali sekawan ya, akar x plus h plus akar x per akar x plus h plus akar x, seperti itu ya. Jadi terdapatnya limit h menuju 0, yang atas menjadi x plus h minus x per h dikali akar x plus h dikurang akar x, seperti itu ya. Dan ini sama dengan limit h menuju 0, x nya hilang ya, jadi sisa h, ini jadi h ya, jadi h hanya boleh keluar dengan bawah ya, dan sisa 1 per akar x plus h dikurangin akar x ya. Salah, ini harusnya plus ya. Nah, ini plus kok bisa jadi min ya. Jadi ini sama dengan, tinggal dimasukkan nolnya, jadi 1 per akar x tambah 0 tambah akar x ya, ini jadi 0 ya, jadi sisa 2 akar x, seperti itu. Jadi akar x tambah akar x ya 2 akar x ya. Nah, ini kalau kita gunakan rumus di SMA ya, ini sama dengan x pangkat setengah ya. Nah, ini berarti turunannya kita dapatkan f aksen x itu sama dengan setengah dikali x pangkatnya dikurangi 1, jadi min setengah ya. Jadi sama dengan 1 per 2 x pangkat setengah sama dengan 1 per 2 akar x ya, hasilnya sama ya. Nah, jadi kalau kalian di SMA belajar tentang turunan, kalian dikasih rumus ya. Nah, rumus yang paling terkenal adalah kalau fx sama dengan a pangkat xn, maka turunannya adalah a kali n kali x pangkatnya kurang 1, seperti itu ya. Nah, ini kalian mungkin terima aja sebagai rumusnya, tapi kita lihat tahu bahwa asal usul turunan adalah dari
kecepatan. Nah, makanya kalkulus ini ditemukan oleh Newton saat belajar mekanika klasik ya. Jadi saat belajar mekanika klasik, kita belajar kecepatan ya, dapat di mana yang menggunakan limit ini. Nah, ini dikenal dengan istilah turunan. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa buktikan rumus ini dengan menggunakan definisi turunan yang kita punya ya. Jadi kalau kalian di SMA tinggal pakai rumus ya. Kalau di kuliah ya harus tahu dari mana datangnya rumus itu. Ya. Oke, saya ingin gampangnya aja ya. Kita misalkan fx sama dengan x kuadrat. Kita tahu turunannya adalah 2x berdasarkan rumus ya. Nah, kita coba buktikan bahwa rumusnya ini benar menggunakan definisi ya. Jadi kita gunakan limit h menuju 0 ya. Kalau rumusnya nggak ada x-nya berapa, kita gunakan yang ini ya. F x plus h dikurang fx per h ya. Itu sama dengan limit dari h menuju 0 x plus h kuadrat kurang x kuadrat per h ya. X plus h kuadrat adalah x kuadrat limitnya lupa, x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat ya dikurang x kuadrat per h. Ingat x kuadrat coret ya, sama dengan limit dari 2xh plus h kuadrat per h ya. Hanya boleh dicoret dong ya, atau lain tidak jelas. Oke, kalau tidak jelas saya perjelas ya. Dan ini sama dengan limit dari h menuju 0 ini 2x plus h dikali h, seperti itu ya. Nah, ini baru boleh dicoret seperti itu ya. Jadi ini sama dengan limit h menuju 0 dari 2x plus h ya, tinggal dimasukkan h nya karena ini fungsi polinom ya. Hanya 0 jadi ya 2x. Nah, sama kan dengan rumus yang tadi biasanya ya. Kalau di kuliah nanti kalian mungkin nanti di semester 4 ya, kalian belajar ditanya buktikan bahwa turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat ya. Kalian harus gunakan definisi ya, tidak lagi menggunakan rumus ya. Kalau di SMA itu ada seperti itu harusnya gampang ya, turunan x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Tapi ya ternyata buktinya agak susah ya. Oke, mungkin segitu aja materi kita hari ini tentang pengenalan turunan. Kita ketemu pada kuliah-kuliah berikutnya lagi. Oke, sampai ketemu.